dari kelompok 8. Saya Alindelia Betullah dengan NIM akhir 097. Saya di sini sebagai narator. Saya Putri Anggi Deborah Randalongi dengan NIM akhir 108 sebagai perawat 1. Saya Pepe Aurelia Dwi Agustin dengan NIM akhir 095 sebagai perawat 2. Saya Kasih Biwadana dengan NIM akhir 100 sebagai seorang ayah. Dan saya Sandra Nilasari dengan NIM akhir 110 sebagai anak autis. Dan saya Alfianti Kartika Putri dengan NIM akhir 140 sebagai ibu pasien. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah suatu teknik yang dijalin oleh tenaga kesehatan medis dan pasien untuk berfokus meningkatkan kesejahteraan pasien, emosional pasien, dan menjalin hubungan saling percaya untuk memfasilitasi proses pemulihan yang dilakukan secara verbal dan nonverbal, dan itu juga bisa dilakukan secara sengaja dan profesional. Komunikasi terapeutik anak autis adalah proses interaksi yang terencana dan disengaja antara perawat psikologi dengan anak autis yang menggunakan berbagai bentuk komunikasi verbal dan nonverbal untuk memahami perasaan dan pikiran anak, membantu mengatasi kesulitan komunikasi dan interaksi sosial, serta meningkatkan kemandirian dan perkembangan anak secara menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan membantu anak autis merespon, memahami, dan menggunakan komunikasi secara efektif yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka. Penderita gangguan autis adalah gangguan pada sistem saraf atau perkembangan saraf yang nantinya itu berhambatan kepada cara mereka berinteraksi atau berkomunikasi kepada dunia atau orang lain. Sebelum melakukan komunikasi terapeutik, kita perlu melakukan beberapa tahap, yaitu tahap persiapan pra-interaksi. Perawat melakukan refleksi diri untuk mengenali perasaan dan kecemasan diri sendiri terhadap klien atau pasien. Terus mengumpulkan data, mengumpulkan informasi tentang pasien. Yang kedua yaitu tahap perkenalan orientasi. Perawat memperkenalkan diri secara sopan, mengucapkan salam terapeutik, dan menyebutkan nama pasien, serta membuat kontak, menjelaskan tujuan pertemuan, serta menetapkan waktu dan tempat interaksi secara jelas. Selanjutnya yaitu tahap kerja inti interaksi. Perawat fokus pada klien, berusaha agar klien fokus pada masalah yang sedang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Yang keempat yaitu tahap terminasi, yaitu tahap evaluasi. Mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilakukan. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Saya perawat yang bertugas di ruangan ini pada hari ini. Apakah benar ini dengan adik Sandra? Iya, Ya, betul. Boleh saya lihat gelang identitasnya? Bu? boleh. Oke, permisi adik. Oke. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Putri Anggi Deborah Randalongi, sebagai perawat di sini yang akan mendampingi adik Sandra. Baik Ibu, di sini juga saya membawa rekan saya. Boleh disebutkan namanya? Saya Pepe Aurelia Dwi Agustin yang akan memeriksa hasil lab adik Sandra. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pengecekan suhu tubuh karena buku status adik Sandra yang saya baca itu memiliki dengan suhu tubuh yang tinggi. Apakah boleh saya lakukan? Boleh. Oke, permisi ya. Permisi adik. Permisi ya. Oke. Permisi. Nah,
Ternyata di sini suhu tubuhnya 39 ya. Tinggi. Iya, itu jadi kita akan memberikan obat, tapi saya konsulkan dulu kepada dokter terkait kondisi adik Sandra seperti apa. Untuk pengambilan obatnya kapan ya? Nanti saya datang sini lagi untuk mengabari kapan bisa diambil obatnya ya. Oke. Untuk itu, apakah saya boleh berbicara dengan ibu, dengan bapak? Boleh. Oke. Di sini saya mau bertanya, berapa hari adik Sandra demam? Ini anak saya ini panasnya udah 3 hari. Saya mau bawa puskesmas tapi mertua saya ini gak membolehin, soalnya cukup dikasih dengan minyak kayu putih dan bawang. Saya khawatir, terus saya nelpon suami saya, soalnya suami saya ini kerja di luar kota. Kata suami saya tuh bawa ke puskesmas aja. Oh, baik. Ini sudah termasuk ke dalam golongan darurat ya. Kalau adik Sandra lambat sedikit saja untuk dibawa, ya kita nggak bakalan tahu apa yang akan terjadi. Oke, baik. Ini peringatan untuk Bapak dan Ibu ya. Apalagi dengan kondisi adik Sandra yang seperti ini, mohon lebih diperhatikan lagi. Dan tolong kalau emang mertua dari Ibu gak memberikan izin, setidaknya Ibu dapat menjelaskan lebih sedikit ya. Ini tuh penyakitnya apa ya? Sebetulnya saya juga masih belum bisa menentukan penyakitnya. Namun apakah boleh kami minta izin kepada Bapak dan Ibu untuk mengambil darah adik Sandra untuk dibawa ke pengecekan laboratorium? Iya boleh. Pengecekan ini akan diambil oleh rekan saya kepada Saya Pepi. Ya, Permisi adik. Nggak apa-apa adik, nggak sakit. Bapak ibu bisa tolong untuk dibantu. baik. Gak apa-apa. Adek, Ayo biar cepat sembuh loh. Nggak apa-apa adik. Gak apa-apa. Gak sakit kok, gak sakit. untuk ini pengambilan darah untuk apa itu tujuannya? Itu tujuannya untuk mengetahui darah adiknya itu mengalami infeksi bakteri atau enggak. Untuk hasil labnya nanti ditunggu ya. Nanti kita datang ke sini buat memberitahukan kapan bisa diambil. Baik. Untuk pengobatan atau tindakan lanjutannya, saya konsulkan dulu kepada dokter. Kalau ibu dan bapak ada yang perlu ditanyakan atau ada sesuatu yang dibutuhkan, boleh ke ruangan saya untuk memanggil saya. Baik. Kalau gitu kami izin pamit. Semoga adiknya cepat sembuh dan cepat pulang agar bisa kembali beraktivitas seperti Ya, saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, permisi ya, Ya. Bu Bapak. Cepat sembuh ya, Adik. Ya, permisi. Udah di-